bermain deny rotation yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ lainnya. Ya, Apalagi ada Deden kan, Iya. dengan Farsianya akan rotasi cepat. Mainin hide and push-nya di situ. Kalau menurut aku ini bukan buat tutup ke arah Vin sih, karena kita tahu sendiri Vin punya banyak banget full hero kalau kita ngomongin roamer. Dan untuk alter ego, mungkin ada satu strategi yang harusnya ada di game sebelumnya dengan Kadita ini dan belum terlihat dan akan mereka buktikan di game yang kedua. Entah akan kembali lagi di area mid lane atau ya bakal digeser ke area roamer. Tapi sejauh ini Araki akan membawa Fredrin dan juga Varsha kembali. Dua combo hero yang memang menjadi salah satu power hero dari entah itu nanti dari seorang Clay dan juga Albert. Pakito juga lagi sering banget diamankan. Ini pertama Pakito ini bisa langsung dive in ke samping. Okay. Dive in bisa langsung ke arah Farsha. Walaupun ya memang dengan secara teoritis ya, Yusung ini bisa lebih mengcounter dengan lebih maksimal lagi. Bergerak mencoba untuk menumbangkan dari sisi God Laner dengan adanya satu buah Kari. Ini bisa di counter balik dengan adanya Moskov loh. Untuk seorang Skylar. Cuma Skylar, beberapa belakangan ini dia fokus ke arah Cloud. Dan bukan beberapa belakangan ini gak sih, emang dari season sebelumnya emang Cloud nih nyaman banget gitu tangan Skylar. Nyaman banget dengan adanya Skylar. Dan bisa dibilang ini masih masuk 100% win rate gak sih? Kan belum kalah. Iya. Masih 2-0 kemarin. Iya. Tadi game ketiga menang lagi. Game keempat, ya ini harusnya game keempat mereka. Iya. Bener kan? Dari total 2 match. Itu kalau misalnya menang ya 100% win rate Cloud. Skylar harusnya. Bakal jadi salah satu yang harus diperhatikan mungkin nanti untuk next gamenya. Tapi kita bakal lihat nih counter seperti apa dan banning seperti apa yang akan dibawa oleh Alter Ego. Mereka punya kesempatan untuk menutup nantinya ke area roamer ataupun kalau mau coba ke area XP. Itu bakal jadi satu pilihan yang oke karena Fredrin ini kemungkinan besar bakal ada di area jungler. Meanwhile kita lihat juga adanya Eve yang langsung di-ban oleh RRQ. Sama seperti dengan game sebelumnya, mereka nggak mau adanya trade atau menghadapkan Farsha dengan seorang Eve. Sama-sama punya area yang besar dan slowing effect dari seorang Eve-nya mengerikan. Bener gak? Atlasnya kita anggap aja gak dikasih. Bener kan? Gak dikasih. Boleh lah pakai cow tapi. Boleh lah pakai cow. Boleh sih. Boleh lah, sama-sama. Tapi yang aku harapkan Rasi itu menggunakan hero inisiator. Cow lah mungkin dia mau Franco juga boleh. Karena kalau misalnya Jauhead juga oke. Oke. Dan lihat Ruby dia akan tutup untuk pergerakan dari seorang RRQ. Tandanya dia akan bermain assassin. Possibility yang besar akan ada assassin di tangan dari seorang Kids atau dia tidak akan melepaskan pergerakan untuk seorang Kadita. Oke. Iya. Karena Ruby ini kalau dipakai sama Finn, kalau lawannya kalau nggak assassin yang bisa turun, Kaditanya gagal cancel ultimate, dan ternyata ini lebih menyeramkan. Grok, ini Siet Grok yang kemarin pun terbukti. Sangat-sangat berbahaya untuk seorang Finn itu sendiri nih, Finn. Iya, dan ini bakal merepotkan pastinya ya dengan 3 hero dari Alter Ego yang udah mereka amankan. Gak cuma nanti dari wall charge-nya, tapi barrier-nya. Jadi ini bisa banget dipaksain teamfight-nya di area semak-semak dan mempermudah nantinya untuk seorang Farsha mengeluarkan Feather Attack-nya dia. Karena sulit ya untuk melarikan diri ketika udah ada barrier yang dipasang oleh seorang Druk. Dan akan ada Lilia, Kadita berada di area roamer. Dan untuk last pick-nya menuju ke arah Martis. Oke, Ruby ini berarti untuk mengantisipasi pergerakan dari seorang Rasi dan juga dari seorang Pai di arah backline nanti. Jadi mereka tidak akan terganggu pergerakannya. Cuma dengan posisi seperti ini mereka masih kekurangan dari segi EXP lane harusnya. Atau mungkin Lemon yang akan bermain dari Grok. Kalau misalnya aku, Lemon kan flex pick-nya banyak ini. Dan kalau misalnya Masya, ini Masya masih bisa tercounter oleh seorang Kari. Ya benar. Mungkin bisa Pakito kalau mereka ingin mau. Ya, Pakito masih terbuka dengan sangat amat lebar pastinya untuk RRQ. Dan kita akan melihat penentuannya Hayabusa. Fredrin berarti ya, yang bakal ada di area XP. Ini berbeda, aku kira Fredrinnya akan berada di arah dari posisi jungler. Kayak game pertama. Tapi nampaknya semua berubah ketika ada Hayabusa di last pick oleh tim RRQ. Kesempatan terakhir untuk Alter Ego bisa membawa game yang ketiga. Mampukah mereka dapatkan?
Atau bahkan RRQ OC kemenangan 2-0 tanpa balas. Langsung sebentar lagi kita menuju ke arah lane of down. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow. Kembali lagi langsung disambut oleh para supporter dan kita akan menyaksikan game yang kedua dengan 10 hero yang udah diamankan oleh kedua tim. Masuk ke dalam lane of down juga antara Alter Ego menghadapi RRQ. Alright, dan juga ini dia. Langsung ada blocking minion yang dilakukan oleh seorang Finn. Kali ini membuat mid lane mereka akan lebih unggul. Udil mungkin mengetahui akan hal tersebut yang membuat dia memilih untuk membantu seorang Kids di arah orange buff-nya terlebih dahulu. Nampak cepat ya. Namun, melihat adanya Rasi yang mencoba untuk melakukan invasi ke arah dalam para pemain dari tim RRQ, itu agak cukup dicegah ya nampaknya kali ini ya. Nah ya, pasti bakal coba untuk diminimalisir untuk seorang Rasi pastinya. Dan ini bakal jadi satu pergerakan yang cukup menarik ketika kita melihat Finn berhadapan dengan seorang Kadita dari Rasi. Banyak banget semak-semak yang akan coba dimanfaatkan dan kalian juga bisa manfaatin nih promo dari Grab karena akan ada diskon sampai 26.000 dengan kode promo di bawah ini. Dia meledakkan begitu saja, Finn harus mundur ke arah belakang dan untungnya Kids belum level 4. Ini berbahaya kalau Kids berhasil mendapatkan satu buah jungle. Dia bisa level 4, dia bisa balikin keadaannya terhadap seorang Finn dan ingat Decimate Israel loh. Ya, Decimate Israel begitu mengganggu, begitu besar juga dari segi damage-nya. Tapi kalau kita lihat di sisi lain nih, Rasi bersama seorang Pai nampaknya bakal coba untuk memberikan pengejaran. Tapi ternyata ada Lemo di sana mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Pai. Berhasil mendapatkan satu buah point kill, dibalikan kembali keadaannya. Petrify Gaming Israel, Albert belum punya satu buah shadow kill. Membuat dia tertahan di level 3. Keuntungan di tangan dari tim Alter Ego Esports. Wah, sayang banget masih ada di level yang ketiga dan belum ada shadow yang bisa dibuka. Tapi di sisi lain juga kita melihat bagaimana Udil bisa dihilangkan dalam sekejap. Albert langsung membalaskan apa yang terjadi di beberapa detik sebelumnya. Alright, bahkan kalau bisa kita lihat dengan ada satu buah shadow kill yang dimiliki oleh seorang Albert berhasil membayarkan utangnya di arah bottom lane tadi. Tapi Turtle muncul bersama dengan Purple Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Ini akan coba ada team fight, Pai menuju ke backline, tidak ada counter retribution. Full retribution didapatkan dan Alter Ego memenangkan Turtle tanpa ada kontes. Ya, satu objektif yang sangat amat penting pastinya, meskipun masih sedikit impact-nya di menit yang kedua, tapi setidaknya ini bisa menambahkan beberapa buff ketika Udil bertemu dengan seorang Finn ataupun teman-teman dari Alter Ego Sport lainnya berhadapan dengan RRQ. Dan kalau kita melihat nih, berfokus ke arah kedua Gold Lane dan Rizal dan juga Skylar yang lagi-lagi bertemu. Ada sedikit bantuan pasti dari kedua romer dan Finn bahkan kehilangan beberapa damage, beberapa HP-nya yang sangat amat sakit dari seorang Rasi, tapi ternyata masih berhasil untuk melarikan diri dari kejaran seorang Rasi. Alright, memilih untuk melakukan sedikit hide and boost untuk tim Alter Ego. Mereka masih mencari kemana keberadaan dari seorang Rasi. Yang ingat, dia udah level 4. Untungnya aja daerah hitnya belum nyata. Retribution, Albert berhasil mendapatkannya kah? Yes, Albert berhasil mendapatkan satu bar retribution terakhir. Sedangkan di Rizal di arah top lane masih coba untuk dominasi pergerakan dari seorang Scala dan item silakan Evan. Yes, kalau kita lihat dari segi itemization sebenarnya belum banyak item yang dijadikan ya, tapi terlihat di sana ada multi essence dari seorang Lemon di sisi X bisa memberikan damage yang lebih banyak karena dia berhadapan dengan seorang Pai yang efek regen-nya ini benar-benar sangat amat kuat dan mungkin next itemnya bisa langsung menuju ke arah dominance nantinya mengurangi lagi dari regen dan juga shield untuk para pemain Alter Ego Esports. Meanwhile, lagi kita melihat Rizal yang bisa dibilang cukup menjaga posisinya sih. Dia nggak boleh terlalu jauh juga. Masih butuh beberapa item, mungkin di menit ke-10 baru dari Rizal bisa lebih terlihat potensi. Alright, ini dia prediksinya. Alter Ego mendominasi dengan 4 prediksi dan RRQ hanya ada 2 Arashi dan juga Ranger masuk. Kita bakal melihat ini hanyalah prediksi saja. Dan bahkan lihat adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang mencoba mendominasi di arah jungle dari tim RRQ. Lazara Fair asal dikeluarkan udah di garis depan, mencoba menutup tapi sama-sama mengeluarkan ultimate dengan ada pergerakan Kids. Tidak bisa di-counter tapi lihat watch out! Kali ini belum keluar dan langsung ada satu badai dengan sangat baik dari seorang Kids menutup pergerakan dari seorang Albert dan tidak bisa berhasil mendapatkan powerful buff.
Albert kali ini harus pincang dengan tanpa adanya purple buff dan mungkin turtle kedua di tangan dari seorang Kids tanpa ada contest. Pergerakan yang terlalu beresiko ya dari seorang Finn dengan HP yang terbatas, dia coba untuk ikut ke arah team fight-nya, memberikan damage tambahan, tapi memang ada sedikit pertukaran sih di area atas, yaitu seorang Skylar yang mendapatkan beberapa platingan gold milik seorang Ryzel. Setidaknya ini membuat kerugiannya nggak terlalu jauh, meskipun memang dari Alter Ego Esports langsung bisa mendapatkan turtle-nya. Oh, informasi yang harusnya telah diberikan. Alter Ego memiliki gold yang unggul, walaupun dari gold lanernya tidak terlalu unggul. Tapi yang membuat Lemon kali ini belum bersinar adalah Lemon akan dilumat habis sama Ryzel. Lemon nggak bisa barbar seperti di game sebelumnya, kecuali dia mau initiate dengan tahun yang dia miliki. Strike bahkan sudah dikeluarkan, Rasi melakukan flanking, menuju ke arah Skylar, Purify Game dikeluarkan, Rafael kurang maksimal, Watchers for defensive. Kali ini membuat para pemain dari tim Alter Ego berhasil untuk mundur, Hierarchy juga mundur, disengage dikeluarkan, lagi-lagi Rasi bermain dengan flanking gamingnya. Iya, sama-sama bermain dengan sangat amat rapi, tapi ada satu informasi yang kita dapetin, kalau misalnya Rasi ini bakal jadi satu bahaya besar nantinya. Skylar terima damage-nya cukup besar, tapi masih ada Blessing Duet yang akan coba dikeluarkan sebagai satu gerakan defensif juga. Meanwhile, di sisi lain, ini never ending fight yang dilakukan juga antara Lemon dan juga Kids sama-sama dengan HP yang tebal membuat mereka harus disengage dan mencari satu perebutan objektif di sisi lainnya. Oke, melihat adanya emblem seperti ini, bermain dengan burst, tapi lihat Lemon dia mulai menahan dengan physical defense ya. Albert berhasil mengira dengan satu buah quad shadow saja. Sedangkan Clay di sana di follow up dengan Kids melakukan satu buah Asura Aura untuk menutup ultimate-nya. Tidak ada following up, jadi Rasinya tidak akan terkejar. Di arah bottom lane, sepertinya Sirpai agak sedikit kesulitan mencoba untuk menghadapi seorang Lemon dengan Fredrin-nya kali ini. Yuzongnya mungkin kuat dari segi team fight. Tapi untuk segi one by one situation, kita masih belum lihat itu ada di tangan dari Sirpai untuk beberapa belakangan ini ya, Nevin. Iya, dan membuat si Lemonnya ini jadi bisa lebih leluasa untuk join ke arah team fight lainnya. Tapi terlihat juga bagaimana satu barrier langsung dipasang di area sekitar turtle karena akan ada setup yang dilakukan oleh kedua tim. Terlihat dengan adanya seorang Lemon dan juga Kids yang udah mulai bertukar damage satu sama lain. Oke, Vader Esther tadi keluarkan Watchers menuju ke arah cepat, tapi nampaknya tidak terlalu impactful. Sedangkan di garis belakang, Skylar mencoba untuk melakukan defensif dan satu buah retribution tetap didapatkan oleh seorang Alter Ego. Perfect starter is real kali ini. Perlahan tapi pasti ya, Perlahan mereka tapi coba pasti. usir satu persatu. Para pemain RRQ juga menerima damage yang cukup lumayan, sehingga membuat mereka ya mau nggak mau harus mundur. Tapi sayangnya belum ada trade nih yang terlihat. Lagi-lagi dari segi outer turret sebenarnya memang Alter Ego Esports sudah kehilangan satu outer di area top lane. Tapi ini nggak menutup pergerakan mereka dan nggak memperluas juga invasi dari RRQ sejauh ini. Alright, dengan adanya pergerakan seorang Clay harus menggunakan Vader Esther di dalam mid lane, ini tandanya mereka agak cukup worry dengan rotasi yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Jadi mereka benar-benar kalau bisa mempercepat rotasi yang dimiliki dari seorang Finn dan juga Skylar. Melihat hal seperti itu, Alter Ego ini mengungguli dari 600 gold. Cuma bukan hanya itu, yang mereka ungguli adalah ada seorang Ryzel, ada Rasi open map-nya. Ya. Mereka dari Udil juga menang dalam kondisi high ground defensifnya juga, atau team fight close combat yang dia miliki. Dan lihat, gold difference-nya ini agak cukup adil. Timpangnya tipis banget, hanya di posisi dari Romer. Itu juga timpangnya cuma berapa? Ya. Dan perak paling jauh ya. Karena keseluruhan aja cuma berbeda 300 Ranger Mas. Dan untuk saat ini kita melihat bagaimana dari seorang Poi terjebak langsung dengan... Mirror image, PMI. Iya, trade dilakukan ya antara di bagian bawah dan juga di area top lane-nya karena tadi dikirim langsung Ryzel bersama seorang Rasi. Karena mereka tahu informasi juga adanya seorang Lemon berbahaya ketika berpergian sendirian saja di area top lane. Dan Lord sudah mulai hadir di dalam lane of down. Begitu juga dari seorang Albert yang udah berada di seluruh sisi dari lane of down dengan quad shadow-nya dan luasa banget untuk bisa memberikan cicilan damage bahkan ke arah seorang Udil. Yang agak sedikit problem untuk Alter Ego adalah dengan Albert menggunakan Hayabusa di arah late game. Tapi Rasi tidak menginvasi Albert, itu sebuah masalah kalau menurut aku. Membuat Albert bebas, farming, jungler. Dan memang Albert itu di arah late game dia cukup kuat. Kalau sekarang memang dia belum terlalu bersinar, Nevin. Iya, sejauh ini memang belum ada damage yang terasa. Oh, surprise attack! Rough wave-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan claim, tapi tercatat di sana Ryzel yang menutup satu buah poin kill yang mahal. Membuat para pemain dari tim RRQ mereka kehilangan momentum untuk bisa melakukan mort yang pertama mereka. No magical damage burst yang dia miliki satu-satunya
mereka nampaknya tidak terlalu berani untuk melakukan Lord dan reset yang dilakukan hanya untuk bermain, untuk membuat seorang Kids ini gagal melakukan Lord dengan buru-buru. Ya, nggak boleh buru-buru dan memang terlihat banget di game kali ini kedua tim sangat berhati-hati. Mulai dari pertemuan yang terjadi, mereka bakal coba untuk ngambil satu persatu pemain dan cari potensi maksimalnya. Kalau misalnya terlalu beresiko, mereka bakal coba untuk hold back, mundur terlebih dahulu. Dan sejauh ini juga pergerakan dari Kids sangat amat bebas. HP-nya udah tebal banget mungkin dengan item yang udah memang dia amankan. Tapi kalau kita ngomongin ke arah objektif, RRQ, mereka udah bisa dapetin 2 auto threat dan itu bakal menjadi salah satu hal yang berbahaya kalau misalnya nggak ada pertukaran lagi dari Alter Ego Esports, Lihat. apalagi Lordnya udah mulai hadir. Lihat Lemonnya, dia memancing keributan. Walter! Surprise attack! Kids bakal coba ditumbangi begitu saja. One last hit. Berhasil ditumbangi oleh seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Ada satu buah tabrakan dari Sirpai, tapi ternyata Blessing Duel berhasil menutup Sirpai. Posisi Petrify Gaming Israel sedikit terlambat membuat seorang Albert masih bebas bergerak dari belakang. Raisel is coming up. Mereka mundur ke arah belakang. Wow. Shutdown diberikan. Raisel, sang pahlawan untuk tim Alter Ego, berhasil mendapatkan double kill. Surprise attack yang dilakukan RRQ ternyata membuat mereka yang harus tumbang dengan 3 playernya. Raisel is real kali ini, bersinar seperti yang sebelumnya kita pertanyakan. Raisel belum bersinar nampaknya. Wow, 3 ditukar dengan 2. Sebenarnya inisiasi yang bagus banget dari RRQ. Bahkan tadi kita ngeliat posisi dari Alter Ego Esports, damage duel mereka masih dalam kondisi yang cukup jauh dari area sekitar Lord. Tapi somehow Raisel datang dengan seluruh damage-nya dan juga 1 Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Luar biasa permainan Alter Ego Esports merespons pergerakan dari tim RRQ, itu respon yang luar biasa. Yes. Mereka tim fight balik, mereka sama-sama all in. Dalam kasat mata, RRQ sempat mengungguli, tapi Raisel tiba-tiba datang, merubah semuanya menjadi lebih indah, Nevin. Iya, semuanya menjadi lebih indah. Khususnya untuk Alter Ego Esports setelah mereka cukup struggle ya untuk mendapatkan beberapa objektif. Tapi dengan adanya Lord ini harusnya akan mempermudah pergerakan mereka lagi. Terutama untuk menuju ke arah mid outer turret. Karena ya dengan mid outer turret ini seorang Rasi bisa lebih bebas lagi. Dan kalau kita ngomongin dari segi itemization juga dengan ada Genius One ini penetrasinya akan semakin besar ketika seorang Rasi mengeluarkan ultimate-nya. Oke, dari segi item yang dimiliki, mungkin kali ini mencoba untuk menumbang Rasi dan Rafael. Mau nggak mau harus dikeluarkan permainan dari tim RRQ dalam defensif yang mereka miliki. Alter Ego memiliki keuntungan dengan 3.000 gol, tapi Ultil akan coba dikejar habis-habisan oleh seorang Skylar. Sama-sama tidak memiliki satu buah Purify, mencoba dikocok begitu saja. Raisel dengan sepadan satu buah Win of Nature berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Masih tidak pecah, Skylar dikejar habis-habisan, dikocok begitu saja. Ini dia, Cristiano. Skylar tetap harus tumbang. Mega kill didapatkan oleh seorang Raisel. Mengkocek kiri kanan depan belakang, tapi nampaknya masih belum cukup untuk Cristiano Skylar. Pengalihannya bagus banget sih dari seorang Pai ya, memecah tim fight-nya ke area 2 area supaya dari Alter Ego Esports bisa bebas banget dapetin Skylar. Salah satu player yang akan sangat amat penting nantinya untuk keselamatan dari tim RRQ. Tapi Rasi udah mulai ketahuan, nampaknya bakal coba untuk langsung melakukan ultimate-nya. Oke, all in terhadap seorang Lemon, bukan jawaban untuk para pemain dari tim RRQ kali ini. Mereka masih bertahan dengan 4 solidnya mereka. Skylar udah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, tapi Raisel free hit dan tidak bisa ditahan kembali. Win of Nature telah dikeluarkan, respect terhadap seorang Clay. Ini dia Raisel. Good laner respect dengan Athena Shield yang sudah dia dapatkan. Iya, ini benar-benar respect. Karena memang damage-nya cukup sulit untuk ditahan lagi. Dan kita bakal melihat sedikit statistik dari seorang Skylar. Cloud yang digunakan dengan item-item yang menurut aku udah sangat amat cukup ya. Kalau kita ngomongin dari segi damage di menit yang ke-14. Kill participation di angka 68,9%. Udah mulai hadir ke arah teamfight. Bahkan kali ini mereka bisa mendapatkan satu pemain dari seorang Rasi. Oke, lihat ada sebuah Pai ke arah belakang. Petrify Gaming, Pai versus everybody. Tidak berhasil mendapatkan seorang Clay, tapi bakal lihat yang bisa diberikan. Pai harus tumbang. Instant pick up. Lemon mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Kestat. Zero kill. Kali ini masih ditahankah oleh seorang Albert. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bakal lihat Finn melakukan sedikit cuttingisasi. Mencoba untuk menutup pergerakan atas seorang Skylar. Dan tidak ada rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Alter Ego untuk menuju ke arah mid lane-nya. Oh, 2 pemain hilang. Ini bakal jadi satu bahaya yang cukup mencekam untuk para pemain dari Alter Ego Esports. Karena mereka harus kehilangan outer mid turret. Di
kondisi di mana Lordnya sudah mulai hadir juga di dalam Land of Dawn. Apakah akan ada gangguan yang diberikan oleh Alter Ego Esports atau mereka hanya akan merelakan hal tersebut, Ranger Emas? Oke, biasanya untuk barir para pemain dari tim Anarki mereka mundur ke arah belakang. Skylar mencoba untuk mengocek kembali dan bahkan hilang power. Retribution apa Alter Ego hilang dengan Lemon. Reza melahap dengan Insan. Albert Counter shutdown. Para pemain dari tim Anarki mereka udah gak punya power lagi. Reza surprise versus seorang Skylar. Mampukah mereka bertahan dengan permainan dari Pai versus TK yang mereka miliki? Ada Pai mencoba untuk mengejar. Burung dikejar naga dan bahkan terperangkap di kandangnya begitu saja. Pai menumpangkan seorang Clay dan dibalaskan dengan adanya Udil yang harus tergeletak di sungai kali ini, Nevin. Iya, targeting dari seorang Skylar langsung menuju ke arah seorang Udil. Meskipun kita tahu HP dari seorang Skylar sangat amat terbatas, tapi itu satu kesempatan yang besar banget untuk RRQ meng-cancel Lord yang memang tadi sedang diupayakan oleh Alter Ego Esports. Dan untuk saat ini Rizal bersama seorang Pai, mereka masih mencoba untuk memberikan damage yang maksimal. 2 gold laner yang benar-benar bisa ngejaga posisi mereka dan tidak berhasil ditumbangkan. Gila, ini tim fight yang tidak ada habisnya. Kedua belah tim sama-sama barbar, sama-sama STM. Baku hantam setiap hari. Dan kalau bisa aku bilang Skylar udah nggak boleh ngambilin jungle-jungle yang dimiliki dari tim Araki ataupun Alter Ego. Karena itu adalah anak tangga yang bisa dia pegang. Untuk dia melakukan rotasi dari atas tengah ke bawah. Cloud itu butuh stacknya tetap on. Yes. Dengan 5 stack yang dia miliki. Dia butuh namanya jungle-jungle itu untuk anak tangganya. Oke, stacknya udah mau habis. Ke jungle yang ini tembak sekali. Art of Thievery jalan lagi. Tapi kalau jungle-nya botak kayak gini, berarti dia harus mengamanin Art of Thievery-nya kalau nggak hero, laning wave-nya, atau enggak ke arah ward-nya itu sendiri kan. Oh ya. Posisinya terbuka. Kalau ada jungle-jungle di belakang, itu dia bisa melakukan rotasi dengan diam-diam. Betul sekali, tapi harus diingat juga potensi bahaya dari seorang Razi ketika Skylarnya berpergian sendiri nantinya di area buff. Ya itu akan sangat mengerikan ketika surprising efeknya bisa dilakukan. Apalagi kita tadi sempat lihat juga Razi yang beriringan juga bersama seorang Rizal. Ini 2 damage dealernya udah barengan. Tinggal nanti bagaimana defensif dari seorang Kids ketika berhadapan dengan para pemain RRQ-nya apakah kuat untuk menahan seluruh damage yang bisa diberikan di area Lord. Nah, ini dia posisi Lord yang sebenarnya udah dipegang oleh tim Alter Ego Esports. Tapi mereka juga harus perhatikan di mana Finn berada. Karena Finn dari tadi yang menjadi masalah ketika team fight yang akan dimiliki Alter Ego itu sudah unggul. Kenapa aku bisa bilang Finn masalahnya? Ketika semua sudah di setup dengan baik, dengan tepat. Tapi Finn itu langsung initiate sebelum waktunya. Surprise attack yang selalu dikeluarkan oleh seorang Finn. Dan bahkan Kids hampir saja terperangkap di dalam satu buah barir yang dikeluarkan oleh Sang Finn yang membuat dia bisa di shutdown di depan sana. Ya, ini pagar yang emang berbahaya banget ya. Gak berduri emang, tapi ini bisa memberikan impact yang besar dari teman-teman RRQ pastinya. Dan sejauh ini balik lagi, kedua tim gak mau ngambil resiko. Memasuki karena menit yang ke-18 berarti akan ada Lord yang lebih kuat lagi nantinya. Dan Rasi memulai inisiasi tersebut karena seorang Clay. Masih ada Wish by Wish tapi Rasi tetap mendapatkan karena seorang Clay meskipun pada akhirnya harus ditumbangkan. Mau tidak mau pertukaran 1 untuk 1. Tapi kalau boleh jujur, ini keunggulan tetap di tangan dari Alter Ego. Yang tumbang itu Roamer, walaupun Roamer berkedok damage. Yes. Sedangkan dari RRQ mereka kehilangan crowd control. Mereka kehilangan Feather Extract. Instant Magical Damage, wajah! Dikeluarkan bersama mereka Blazing dari arah belakang. Masih ada satu mobil of Catcher. Membuat permainan dari Sam Alter Ego masih bertahan di sana. Backline mundur ke arah belakang. Rizal mencoba untuk memberikan sedikit damage. Lemon gak mungkin bisa bertahan dari seorang Rizal. Tapi Udil terperangkap. Udil tertinggal di arah belakang. Ini berbahaya. Dengan ada power of retribution yang dimiliki dari seorang Albert. Mereka langsung mencoba untuk melakukan Lord. Tapi Kids tak kenal gentar. Ini dia, anak kecil tak kenal takut. Menuju ke arah depan, mencoba untuk menghantam permainan dari tim RRQ dan Shadow Kill. Menutup hari dari Kids. Tidak ada power of retribution. Lord yang ke-18. Ini Lord yang berbahaya untuk Alter Ego, Nevin. Oke, potensi dari RRQ sudah mulai terlihat kali ini dan Lordnya berhasil mereka amankan. Dan kalau kita lihat dari fight yang baru aja terjadi, memang inisiasi dari RRQ bagus banget. Dan ketika Udilnya kehilangan Black Juice, itu udah tinggal tugasnya Skylar aja untuk langsung mengeksekusi. Dan ya, move dari Skylar bagus banget kali ini. Dia tahu siapa yang harus di knockdown terlebih dahulu dan gak butuh waktu lama untuk membuat Kids-nya tumbang. Dan itu menjadi satu masalah yang besar bagaimana pemilihan item dari Alter Ego Esports untuk menghadapi nantinya damage dari seorang Skylar.
Oke, terdeteksi begitu saja, tapi di arah bottom lane tidak ada yang mengcover dari Lordnya itu sendiri. Skylar pun tidak mengcover karena Lord itu sendiri, Nevin. Ya, belum ada covering yang mau dilakukan. Mereka masih fokus untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya aja nampaknya. Dan menghabisi seluruh sisi buff dari para pemain Alter Ego Esports. Begitu juga untuk Alter Ego yang mereka nggak boleh pergi terlalu jauh untuk saat ini. Full defensive harus dikerahkan mengingat Lordnya yang bisa langsung memberikan efek damage yang besar ke area turretnya. Apalagi adanya seorang Finn dengan seorang initiator. Ini bakal semakin berbahaya untuk Alter Ego Esports. Oke, Skylar mencoba untuk mendorong satu buah wave di arah bottom lane. Wardnya bebas masuk ke arah base turret. Mereka tidak mau all in kali ini. Mereka harus mencari keberadaan, tapi lihat di sana. Rasi terdeteksi untuk kegeser. Ada Cyclone Ice. Save the day. Rasi, where are you going? Gak boleh pulang. Dan bahkan dipaksakan kali ini mengejar seorang Rasi. Gak boleh pulang, maunya digoyang dan makan Rasi. Fight time yang sangat mahal dilakukan oleh seorang Rasi. Ini kesempatan yang sangat mahal yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego untuk mendorong 3 wave secara bersamaan. Rasi, buying time, the best yang dia bisa lakukan tadi adalah hal yang baik menurut aku. Iya, mau nggak mau ya, karena dengan posisi kayak gitu, pilihannya ada dua doang, antara that atau enggak ya buying time. Dan kalau kita lihat dari sisi item decision-nya, menuju ke arah full item, mau lihat bagaimana dari seorang kid sudah mulai membuat item defense. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Finn tidak terlihat, membuat seorang kids kali ini terperangkap di belakang para pemain dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah PS, para pemain dari tim Alter Ego. Albert membuka satu buah Concedo, satu besar kill tadi dikeluarkan. Winner of Nature dikeluarkan, tandanya Skylar bebas untuk bisa melakukan dive in dengan satu buah Blazing Duet. Yes. No? Tidak keluar? Oke. Masih ditahan. Aku kira ketika Albert memancing Wind of Nature, itu adalah saatnya Skylar untuk bersinar dengan Blazing Duet. Tapi nampaknya mereka mau reset kembali, membawa game ini lebih lama lagi. Dan itu cukup menjadi pertanyaan aku dengan adanya kids yang sudah tidak ada, mereka memiliki keunggulan. Ya, balik lagi. Dengan adanya komunikasi, kesabaran, Alter Ego pun juga masih bisa mempertahankan base mereka, apalagi mereka punya Udil. Iya, meskipun memang tadi hanya ada 3 pemain terisa dari Alter Ego Esports, RRQ nggak mengambil resiko yang terlalu banyak, karena ketika mereka mengeluarkan seluruh source yang mereka miliki, mereka nggak pernah tahu kapan Alter Ego Esports akan melakukan sebuah inisiasi kembali, mengingat adanya seorang Pai juga, dan Dragon Formnya yang bisa langsung jamin ke bagian belakang. Dan Lord sudah mulai hadir kembali. Di menit yang ke-22, apapun bisa terjadi dalam beberapa detik atau bahkan beberapa menit saja. Dan ini bakal menjadi berbahaya ketika disiplin dari kedua tim diuji di momen-momen seperti ini. Betul sekali, kedisiplinan kedua belah tim, bahkan RRQ sendiri yang sedang melakukan owning dari segi goal difference, dia juga bisa dipatahkan dengan posisi yang tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, 4.000 gold di menit sekarang itu sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Karena ini udah masuk ke menit yang ke-22, ini pasti item-item udah pada full semua. Jadi tidak terlalu berimpact. Sekarang berimpact gimana caranya satu buah point kill akan didapatkan oleh siapa. Itulah yang paling berimpact. Mereka juga harus menghitung gimana caranya Rizal tim fight selanjutnya itu memiliki flicker. Karena kalau tidak, mereka akan bisa menyelesaikan dengan cepat. Wind of Nature pun bahkan dipaksa oleh Albert keluar. Immortality dihilangkan. Ya. Rizal sedangkan adalah power dari Alter Ego Esports. Ya, Lordis kembali lagi berhasil diamankan oleh RRQ dengan base yang sudah sangat amat terbatas dari Alter Ego Esports. Ini bakal menjadi, bisa jadi last fight, bisa jadi fight-fight berikutnya juga akan ditahan oleh Alter Ego Esports. Tapi kalau kita ngomongin itu memang udah sangat amat full ya untuk kedua tim, ke 10 player yang mendadakan. Ini hanya bergantung dengan strategi seperti apa yang bisa diberikan oleh Alter Ego Esports untuk menahan serangan dari Lord dan juga 5 pemain dari RRQ. Oke, base-nya ditutup untuk bisa didorong secara bersamaan. Kapsul tadi keluarkan, Pai menuju ke arah belakang. Ternyata itu distraksi. Lihat, Pai mengincar ke arah Kapsul dan membuat clay bebas menggunakan panel listrik. Itu teknik ancaman yang dilakukan dan teknik gocekan yang sangat baik. Rasen! Shutdown didapatkan. What a play from Rasi. Menutup kemenangan dari tim RRQ. Masih membuat RRQ berpikir ulang untuk masuk ke base dari Alter Ego.
berkali-kali lipat. What a nice move dari Alter Ego Rasi. Esports sih. Ini Rasi juga berhasil memberikan damage yang luar biasa. Satu pemain hilang dan itu Albert itu menjadi satu kunci yang penting juga sebenarnya. Dan Lemon juga memecahkan immortalnya tadi di bagian belakang. Jadi beberapa informasi berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Cuman masih banyak PR yang harus mereka lakukan. Gak bisa mereka selalu stay di area base meskipun untuk sejauh ini RRQ lagi memegang kendali permainannya. Silahkan instant reply-nya, Nevin. Oke, kita bakal lihat dari instant replay-nya bagaimana tadi Lord-nya udah mulai masuk dan Lemonnya udah pecah immortalnya. Tapi di sisi lain nih, dari Pai-nya memang ditumbangkan, tapi Rasinya dia berani banget, dia tahu momen seperti apa yang bisa dia manfaatin untuk Rovevia keluar dan hilang sudah seorang Albert di momen tersebut. Dan kembali lagi, masih ke arah menit yang ke-25. Semakin sulit lagi untuk kedua tim. Karena biasanya di menit-menit seperti ini nih surprise sering banget terjadi dan satu mistake moment aja itu bisa ngerubah nasib dari kedua tim. Kalau ngomongin item udah jelas ya dari segi damage yang paling diprioritaskan oleh kedua tim. Tapi kali ini dari seorang Kids juga udah full ke arah defense, dia bakal coba untuk menjadi garda terdepan buat teman-temannya. Dan tadi adalah teknik yang sangat baik. Finn lakukan konsil di arah top lane. Ketika itu, Pai sadar ada konsil dan dia harus buka Black Dragon Transform fokus ke arah Finn-nya. Karena kemungkinan besar Finn akan membuka dengan satu buah wall charge. Tapi itu ternyata distraksi saja. Itu hanya sebuah gocekan untuk membuat Clay bisa fully ngeluarin Feather Strike-nya. Ingat ya, if itu kan banyak untuk tetesan-tetesannya. Ya. Feather Strike itu nggak banyak. Betul. Mungkin cukup waktu sampai Pai bisa balik lagi ke bawah. Setidaknya 2-3 tetes aja udah cukup untuk keluar sih. Dan Skylar mungkin sekarang udah mulai harus fokus ke arah Immortality maybe. Skylar Udah menit segini. ya udah boleh sih, meskipun emang dia punya escape tapi kayaknya akan cukup berbahaya nantinya. Apalagi Blade Armor ya udah pasti akan coba untuk diamankan oleh beberapa player dari Alter Ego Esports memberikan damage yang lumayan ke arah seorang Skylar. Dan kalau kita lihat juga dari para pemain Alter Ego Esports mereka masih menunggu momentum yang tepat juga dari RRQ karena Lordnya udah mulai hadir. Banyak hal yang bisa terjadi seperti saat ini Vin ya langsung menemukan seorang Rasi tapi sayangnya masih ada Magic Sentry di sana membuka langsung informasi para pemain RRQ. Itu dia, berhadapan, tidak berjumpa, tidak bisa bersama. Rasanya nggak enak, Waduh. walaupun berseberang-seberangan ya. Waduh. Iya, biasanya temboknya tinggi kalau gitu. Aduh. Kita lihat para pemain dari tim RRQ, mereka bakal coba fokus untuk team fight terlebih dahulu. Kids bakal dicolek, lihat damage yang terakhir. Kids harus mundur ke belakang, mau tidak mau. Rasi, petrify-nya kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Serangan Immortality dipecahkan oleh seorang udah lihat Efra Bogor. Hilang begitu saja Kids. Satu punishment dengan sangat baik, membalikan kembali keadaannya. Sirpai mencoba untuk bertahan, Petrify Gaming dikeluarkan, tapi Pai harus hilang bersama dengan Immortality yang diambil ke Lemon versus everybody. Damage dari seorang Skylar terlalu sakit. Kiss di depan sana, bakal coba ditangkap bersama dengan seorang Pai yang hilang mundur ke arah belakang. Raisel menjadi penyelamat bersama dengan satu buah win of nature yang sudah dikeluarkan para pemain dari tim RRQ. Mereka dilahap habis dan Udil kali ini akan menjadi korban yang selanjutnya. Double kill from Albert ternyata menjadi satu buah titik terang dari tim RRQ. Surprise attack! Gaslight didapatkan, Raisel Immortality-nya pecah. Dan bahkan dari seorang Finn mencoba untuk mengejar seorang Raisel. Skylar is coming, where are you going? Dan ternyata shutdown. Finally Raisel akhirnya bisa ditumbangkan untuk pertama kalinya. Menyisakan dua pemain untuk masing-masing tim. Win dengan HP yang terbatas masih cukup kuat pastinya untuk bisa berada di area mid lane. Melakukan clearing wave yang begitu cepat. Dan ini bakal jadi berbahaya ketika wave-nya sudah mulai masuk. Hati-hati. Mereka mau Skylar. Royal Rumble 2 versus 2, squad party duo. Kali ini mampukah mereka bertahan tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Skylar. Terlalu sakit, mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk bertahan. Clear minion yang sangat cepat. Para pemain dari tim RRQ mencoba memaksakan dengan satu buah super minion di arah bottom lane. Dan Decimet dikeluarkan. Tidak ada Decimet kembali. One shot Munila. Gets started. Master kill. Pai akan tersisa seorang diri. Clay is coming. Feather Strike dikeluarkan. Rase kali ini tidak bisa menghentikan pergerakan dari tim RRQ. Dan RRQ berhasil mengamankan game yang kedua. 2-0 berhasil diamankan oleh RRQ. Congratulations, what a nice game, what a nice play. Game memasuki ke arah late game, tapi ternyata ini membuat RRQ justru semakin panas untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Lihat, Lemon pun excited.
dengan game yang dia miliki. Ini tandanya Alter Ego memberikan perlawanan yang ganas, memberikan perlawanan yang luar biasa. Tapi again, Skylar. Biasa aja. Skylar, ini ngeri banget Bang Oji. Blessing duetnya, targetingnya, beraninya dia, positioningnya dia. Sang pangeran penyelamat, Skylar. Wow. Tapi ini berarti membuktikan bahwa dari RRQ masih belum mau memberikan poin kemenangan lagi untuk Mesha. Membuat Alter Ego harus kembali memiliki puasa kemenangan untuk menghadapi RRQ. Cloud 100% win. Red. Masih begitu kuat ternyata. Belum bisa dikembangkan dengan Skylar. Untuk Cloud-nya. Meskipun berapa kali kalau kita ngeliat Clay-nya tumbang, tapi ternyata ini nggak jadi masalah besar buat RRQ. Mereka selalu bisa memberikan pertukaran demi pertukaran. Alter Ego bermain dengan sangat amat baik sebenarnya. Dari early sampai menuju ke area mid game, mereka bisa kasih pressure. Tapi mungkin dari segi objektifnya cukup terhalang pergerakan dari para pemain Alter Ego. Karena RRQ juga ngebawa hero-hero yang begitu kuatnya dari bagian belakang maupun dari area frontlinernya. Lihat, doa dari Deden ternyata dijawab langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Dengan kemenangan yang dia miliki, ini kemenangan yang tersulit untuk RRQ. RRQ tidak pernah berada di titik sesulit ini untuk MPL Season 11. Iya. Season 11 ya. Dan Alter Ego ini membuktikan di permainan pertama mereka benar-benar ciamik. Mereka menang luar biasa. Tapi mereka masih harus bisa mengumpulkan kembali puzzle-puzzle yang mungkin mereka belum lengkapi. Iya, mereka sebenarnya udah ngasih performance yang luar biasa banget ya. Kita sebagai penonton juga sangat amat terhibur, tapi ini menjadi pembelajaran yang benar-benar bagus banget buat Alter Ego di next game atau next match nantinya. Yes. Dan Vin, yang aku bilang, kruknya itu benar-benar berbahaya. Oke, kajanya itu emang defense judgment, Ya, targeting. Tapi ini bisa dengan area of effect yang lebih berbahaya dengan contest yang dimiliki oleh seorang Vin. Tapi sebentar lagi kita bakal ada interview terhadap pemenang hari ini, RRQ terhadap Monica. Silakan.